Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sally Aprianti dengan NIM 221040. Saya dari kelas RA6 semester 4 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah perilaku keorganisasian yang diampu oleh Bapak Dosen Abdul Wahid Al-Fariji, MM. Di sini saya akan membahas materi tentang memahami manajemen kinerja dalam perusahaan. Yang akan dibahas pada video kali ini yaitu pertama, pengantar manajemen kinerja perusahaan, kemudian definisi manajemen kinerja perusahaan, lalu tujuan dan manfaatnya, selanjutnya tentang komponen-komponen utama yang ada di dalam manajemen kinerja perusahaan. Memahami manajemen kinerja perusahaan. Nah, manajemen kinerja perusahaan itu adalah proses penting dalam mengevaluasi dan meningkatkan efisiensi dalam sebuah organisasi. Nah, jadi memahami konsep ini, manajemen kinerja itu memungkinkan untuk perusahaan itu lebih mengoptimalkan sumber dayanya, kemudian meningkatkan produktivitas, kemudian mencapai tujuan strategis yang lebih baik. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang definisi manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah proses sistematis untuk mengukur, kemudian mengevaluasi, setelah itu mengembangkan kinerja baik secara individu ataupun tim dalam sebuah organisasi dengan tujuan mencapai tujuan-tujuan strategis sebuah perusahaan. Nah, ini melibatkan sebuah perencanaan, kemudian pemantauan, lalu pemberian umpan balik untuk memastikan karyawan itu bekerja secara efektif dan efisien. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan dan manfaat manajemen kinerja. Jadi yang pertama kita bahas dulu tentang tujuannya. Manajemen kinerja itu bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas sebuah organisasi dengan menetapkan, kemudian mengukur, selanjutnya mengevaluasi kinerja karyawannya secara sistematis. Ini memberikan sebuah manfaat seperti mengembangkan sumber daya manusianya, kemudian meningkatkan motivasi karyawan, lalu memperbaiki proses bisnis. Selanjutnya ada komponen-komponen utama manajemen kinerja. Jadi manajemen kinerja itu mempunyai beberapa komponen utama ya. Yang pertama yaitu perencanaan kinerja. Jadi perencanaan kinerja itu merupakan langkah pertama atau langkah awal dalam manajemen kinerja perusahaan. Nah, pada tahap awal ini organisasi menetapkan tujuan, kemudian target dan indikator kinerja yang akan dicapainya. Lalu poin kedua yaitu tentang pengukuran kinerja. Nah, tahap ini tuh sama-sama penting karena manajemen kinerja untuk mengukur kinerja karyawan dan organisasi secara berkala atau bertahap. Jadi pengukuran kinerja membantu mengidentifikasi nih pencapaian tujuan dan area yang perlu ditingkatkan lagi. Lalu yang ketiga ada evaluasi kinerja. Nah, pada tahap ini melibatkan pengukuran dan penilaian kinerja karyawan secara berkala juga. Nah, proses ini memastikan bahwa tujuan dan sasaran organisasi itu tercapai. Selain itu, mengidentifikasi juga area-area yang membutuhkan perbaikan ataupun dan lainnya. Yang selanjutnya keempat ada umpan balik dan pengembangan karyawan. Komponen yang keempat juga sama-sama penting dalam manajemen kinerja karena
Pemberian umpan balik itu mengembangkan karyawannya. Dalam hal ini memungkinkan organisasi itu untuk terus meningkatkan kinerja dan tentunya memastikan karyawan dapat berkembang secara profesional. Lalu yang terakhir ada tantangan dalam implementasi manajemen kinerja. Implementasi manajemen kinerja perusahaan menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi agar penerapannya dapat berjalan secara efektif dan menghasilkan hasil yang optimal dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Contoh tantangannya, misalnya bagi seorang manajer. Nah, manajer itu dalam kinerja menimbulkan tambahan beban kerja. Nah, di samping menjalankan tugas yang selama ini sudah dikerjakannya. Nah, sedangkan bagi karyawan itu banyak keraguan karena belum memahami sepenuhnya akan manfaat manajemen kinerja bagi dirinya sendiri. Selanjutnya di sini ada kriteria keberhasilan manajemen kinerja. Jadi ada beberapa poin. Manajemen kinerja itu dapat dikatakan berhasil apabila memenuhi kriteria sebagai berikut ini. Pertama, proses manajemen kinerja itu telah memungkinkan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh individu dari pekerjaan yang dapat dipergunakan untuk memodifikasi tujuan organisasi. Nah, selanjutnya yang kedua ada proses penyelenggaraan manajemen kinerjanya itu dapat disesuaikan dengan pekerjaan sebenarnya dari organisasi dan bagaimana kinerja pada umumnya dikelola. Lalu yang ketiga, adanya dukungan dan komitmen dari manajemen puncak untuk menjalankan manajemen kinerja. Yang selanjutnya yang keempat, manajemen kinerja itu dapat memberikan nilai tambahan dalam bentuk jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya yang kelima, proses manajemen kinerja dapat beroperasi secara fleksibel untuk disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan yang ada di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Lanjut, yang selanjutnya proses manajemen kinerja itu dapat diintegrasikan dengan proses perencanaan yang strategis. Lalu yang ketujuh, proses manajemen kinerja dapat diterima oleh semua yang berkepentingan sebagai komponen alamiah manajemen yang baik. Selanjutnya yang kedelapan, semua pemangku kepentingan organisasi itu dapat terlibat dalam perancangan dan pengembangan manajemen kinerja. Yang selanjutnya, proses manajemen kinerja berjalan secara transparan dan beroperasi secara jujur dan adil tentunya. Lalu yang ke-10, proses manajemen kinerja bisa memahami bahwa terdapat kepentingan masyarakat dalam sebuah organisasi. Lalu yang ke-11, proses manajemen kinerja dipergunakan untuk membantu karyawan untuk bisa merasakan bahwa mereka itu dihargai oleh sebuah organisasinya atau sebuah perusahaan yang mereka duduki. Yang selanjutnya bisa membantu menyesuaikan tujuan organisasi dan individu. Lalu yang ke-13, fokus manajemen kinerja itu pada pengembangan karyawan dan pertimbangan tentang dukungan yang mereka perlukan. Itu dia beberapa kriteria manajemen kinerja yang bisa dikatakan berhasil. Itu dia beberapa materi yang sudah saya paparkan, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.